Singapura, siapa yang tidak kenal dengan negara satu ini, negara kecil yang sangat maju di daerah Asia. Nah, seperti apa negara Singapura itu kita akan mengunjungi dengan menggunakan pesawat Scoot Airlines. Passenger seat number 1 until 3. Board be first. Passenger with children can board. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabar sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya melanjutkan perjalanan kita yang sebelumnya ada di video sebelumnya. Kita berangkat dari Kota Padang, Sumatera Barat. Kita akan menuju ke Singapura. Jadi kita sudah sampai di Kuala Lumpur International Airport di Malaysia. Nah, sahabat Gumilang yang belum nonton video sebelumnya bisa cek di video saya sebelumnya, itu ada link deskripsi di bawah. Perjalanan dari Padang menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, dari Kuala Lumpur, Malaysia ini sekarang kita akan lanjutkan perjalanannya menuju ke Singapura dengan menggunakan maskapai Scoot Airlines. Jadi Scoot Airlines ini adalah maskapai milik Singapura. Pakai Jetstar ke? Scoot. Scoot yang masuk. Nah, pintu masuk itu adalah tadi bisa cek bagasi, kita bisa timbang gratis. Kemudian ini cek tiket dan boarding pass kita di sini. Setelah selesai tiket boarding pass, jadi masuk sini sudah ada tiket boarding pass. Kemudian kita masuk ke imigrasi. Nah, ini adalah imigrasi Malaysia. Jadi setiap perjalanan ke luar negeri, ke Malaysia, Kuala Lumpur itu kita harus menggunakan paspor dan tidak perlu visa ya, cukup paspor saja. Nah, ini adalah proses antri menuju ke petugas imigrasi. Jadi nanti kamera tidak boleh dinyalakan saat pemeriksaan di petugas imigrasi Malaysia ini. Itu yang buka situ L juga bisa tuh. Itu yang buka gate L. Ya. Alhamdulillah di imigrasi tadi lancar ya, karena kita ada tiket pulang ke Indonesia lagi. Jadi kalau sahabat Gumilang liburan ke luar negeri itu amannya kita harus punya tiket pulang. Meskipun itu pulangnya dari mana, mau jalan-jalan ke Singapura dulu, mau ke Vietnam, ke mana, yang penting ada tiket pulang ke Indonesia itu udah gampang. Tidak banyak pertanyaan di pihak imigrasi. Nah, setelah itu kita cek X-ray bagasi kita di sini. Ini adalah X-ray bagasi pertama di sini. Nah, setelah selesai X-ray tadi kita cari pintu keberangkatan kita. Itu ada A, B, C, D, E, F, G sampai banyak ya, sampai huruf L ini. Nah, kita di L6. Ini ada L1 sampai L22. Jadi kita ikuti terus petunjuknya. L6 itu di mana? Di sini L. Kemudian sahabat Gumilang harus benar-benar perhatikan di boarding pass kita atau di boarding pass ya. Kalau di tiket itu belum ada. Di petunjuk boarding pass itu kita masuknya di pintu berapa atau gate berapa. Karena kalau kita udah salah pintu atau salah gate itu akan jauh, nanti kita bisa ketinggalan pesawat. Jadi yang terpenting kalau setelah imigrasi dan X-ray tadi, kita yang harus diperhatikan adalah gate atau pintu keberangkatan. Ini pintu keberangkatan ke Singapura itu adalah L5. Oh ya, L5 bukan L6. Nah, kita masuk dari pintu L5. Nah, di bawah sana masih ada X-ray bagasi lagi. Ini X-ray terakhir ya. Nah, ini L1 sampai L22 masuk ke sini. Ini penerbangan banyak. L1, L2, L3 sampai L22. Nah, kita L5 yang menuju ke Singapura Scoot Airlines. Nah, barang-barang yang kita bawa tanpa terkecuali harus masuk X-ray semua. Makanan, minuman, tas, dompet, ikat pinggang yang ada besinya. Bahkan sepatu yang ada besinya juga masuk ke sini. Ibunya Danu bawa sepatu ada besinya juga disuruh masuk ke sini di X-ray ya.
Nah, sahabat Gumilang yang ingin terbang dari Padang ke Singapura itu bisa pesan satu bookingan tiket, tidak perlu booking 2 kali ya. Jadi itu ada kita pesan, kalau sahabat Gumilang mau pesan itu pilih dari Kota Padang tujuan langsung ke Singapura. Nanti akan otomatis transit di Kuala Lumpur. Nah, kalau kita pesan satu bookingan seperti itu, kita tidak perlu memindahkan bagasi kita. Kita cukup orangnya saja yang pindah pesawat. Nah, kalau sahabat Gumilang ingin transit di Kuala Lumpur, nginap dulu sehari di hotel di Kuala Lumpur itu juga bisa. Seperti kita ini, kita tadi malam nginap dulu di hotel Kuala Lumpur. Kemudian kita keesokan harinya kembali lagi ke sini untuk menuju ke Singapura. Nah, itu tergantung sahabat Gumilang. Kalau mau langsung nggak perlu ke kota juga bisa ya. Transit ambil yang sekitar 6 jam lah paling tidak. Apalagi kalau sahabat Gumilang kalau dari Padang naik Super Airjet untuk pindah ke Scoot Airlines atau AirAsia itu harus pindah ke terminal karena Super Airjet itu berada di terminal 1. Nah, kalau mau menuju ke Singapura itu yang maskapai berbiaya rendah itu adalah AirAsia, Scoot Airlines, kemudian Jetstar. Itu berada di KLIA 2 atau Terminal 2. Jadi harus pindah terminal ya. Dari Terminal 1 naik Super Airjet, kemudian berpindah terminal menuju ke KLIA 2 ini. Berpindahnya itu menggunakan shuttle bus sekitar 15 menit, 20 menit lah antar terminal antara KLIA 1 dan KLIA 2. Board me first, passenger with children can board. Oh, dia ni. Thank you. Nah, penerbangan dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju Singapura menggunakan pesawat Scoot Airlines ini kemarin kita pesan lewat Agoda dan kita tidak bisa check-in online. Akhirnya kita check-in di sini dan kita masih boarding pass menggunakan kertas ya. Tapi kalau penerbangan dari Kuala Lumpur menuju ke Padang itu kita bisa check-in online kemarin dan itu tidak perlu kertas-kertas lagi, cukup menunjukkan HP. Nah, jadi sahabat Gumilang yang check-in online nanti kalau berhasil kita akan mendapat kode barcode. Nah, kode barcode itu yang kita tunjukkan ketika kita diminta boarding pass. Sini nak. Mana sini? Terima kasih. Sini. Final call for passengers boarding AirAsia flight QZ55Q11. Harga tiket pesawat Scoot Airlines dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju Singapura itu cukup murah ya. Kita kemarin dapat tiket sekitar 250.000 satu orang. Itu kita sudah bisa terbang dari Malaysia ke Singapura. Nah, kalau kita dari Padang menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia itu sekitar 300. Jadi dari Padang menuju ke Singapura kita hanya cukup menghabiskan tiket untuk berangkat saja sekitar 500-600 ribu kita sudah sampai di Singapura. Nah, seperti inilah suasana di dalam pesawat Scoot Airlines. 3 baris kiri, 3 baris kanan. Oh, good morning. Dua 26 atau 25, Bu? 26 ABC ya.
Terima kasih. Tunggu sini. Kacanya ada 2 ya, Nuh? Ada 6 di situ, Bu. Bu, itu mah. Sebelah situ. Sini 26 ABC. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Mana tempat penyambungannya? Dan lu mau kemana nih? Ke Singapura, Singapura. Ini dari mana kita ini? Malaysia. Dari Malaysia mau ke Singapura. Sekarang ke Singapura. Sekarang udah sampai di tempat Upin Ipin. Terus kita pindah ke Singapura tempat singa. Oh. Kenapa ya pesawat kuning? Emang Danu suka warna apa? Betapa gantang-gantang. Bisa, no? The cabin, we have cabin crew in charge, Falik and his lovely team at your service. On behalf of all the crew, I'd like to welcome you on board Scoot Flight TR453 to Singapore this morning. Today's flight time is estimated to be about 40 minutes. Weather on route looks fine. However, I suggest that you keep your seatbelts fastened whenever you're... Bisa. Slip the life vest over your head. Bring the waist strap around your waist. Connect the clip and pull the strap to tighten.
Nah, sahabat Gumilang, setelah melakukan penerbangan kurang lebih 1 jam dari Kuala Lumpur menuju ke Singapura, kita ini sudah hampir sampai ya. Nah, kita naik Scoot Airlines itu kita nanti akan turun di Terminal 1. Itu sudah tertera di tiket, di boarding pass. Kita juga sudah mengetahui kita akan turun di mana. Jadi kita tidak bingung lagi, kita akan turun di Terminal 1, 2, atau 3. Karena di Singapura ini ada 4 terminal. Terminal 1, 2, 3, dan 4 itu saling terhubung dengan Skytrain. Kita bisa gampang untuk berpindah tempat. Nah, sahabat Gumilang, persyaratan untuk masuk Singapura itu jangan lupa. Yang pertama adalah paspor. Kita harus punya paspor. Tidak perlu visa ya. Jadi kita cukup buat paspor, itu harganya 350.000 sekarang. Nah, kalau paspor elektronik atau yang online itu sekitar 650. Paspor elektronik itu kita tidak perlu bertemu petugas imigrasi. Kita hanya foto, scan mata biometrik, itu ada alatnya di sana. Jadi kita tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari petugas imigrasi kalau yang paspor elektronik. Nah, sahabat Gumilang, tadi yang pertama adalah paspor, yang kedua uang. Itu kita memang harus punya uang. Kita bisa tukar uang rupiah kita dengan dolar di Indonesia juga banyak, di bank-bank negeri, kemudian di money changer di Indonesia juga banyak. Kemudian kalau punya ATM yang berlogo Mastercard, itu kita bisa gunakan di Singapura. Kita juga bisa tarik tunai, dan nanti yang keluar adalah otomatis uang negara Singapura. Tapi sebelum kita menggunakan ATM, kita harus lapor ke bank yang bersangkutan dulu. Mungkin kita punya ATM Mastercard BRI, kita sebelum keluar negeri kita harus lapor dulu ke bank. Kalau kita Mastercard Mandiri, ya kita pergi ke Bank Mandiri sesuai bank yang kita punyai. Nah, setelah uang kita yang perlu untuk masuk ke Singapura, kita harus punya aplikasi MyICI namanya ya. Jadi kita harus download dulu aplikasi itu, dan itu bisa diisi 2 hari sebelum keberangkatan. Nah, sebelum masuk Singapura kita harus mengisi aplikasi kedatangan, namanya aplikasi imigrasi. Yang ketiga kita yang juga lumayan cukup perlu adalah tiket pulang. Nah, tiket pulang ini mungkin sahabat Gumilang masih bingung ya. Tiket pulang itu mau kita jalan-jalan ke mana dulu? Mungkin mau ke Singapura lah, dari Singapura mau ke Malaysia lagi, atau dari Singapura ini masih mau ke Brunei, masih mau ke, atau mau kemana lagi ya, ke Thailand. Itu kita tidak perlu tiket pulang dari Singapura. Kita hanya perlu tiket pulang terakhir. Kalau kita ada tiket pulang ke Indonesia pulangnya dari Brunei Darussalam, ya nggak masalah. Kita tidak perlu ada tiket pulang dari Singapura. Yang penting nanti kalau ditunjukkan berapa hari di Singapura, ya jawab sesuai dengan harinya. Setelah dari Singapura mau kemana, kita mau ke Brunei Darussalam mungkin. Nah, tiket pulang kita pulang dari Brunei Darussalam, itu sudah benar. Jadi kita tiket pulang itu nggak harus kita masuk ke Singapura, dan tiket pulang kita dari Singapura harus ke Indonesia dulu, nggak seperti itu ya. Yang penting kita ada tiket pulang dari negara manapun, yang penting ada bukti bahwa kita akan balik ke Indonesia. Itu untuk supaya tidak terjadi seperti tenaga kerja ilegal gitu ya kalau nggak balik ke Indonesia. Jadi kita ada bukti bahwa kita akan balik ke Indonesia gitu. Karena kemarin ada yang bertanya dan agak sedikit kebingungan, tiket pulang itu seperti apa sih? Nah, seperti itulah tiket pulang. Kita mau pulang dari mana, asal dari negara mana saja, yang penting kita ada tiket pulang. Setelah dari Singapura kita balik ke Malaysia lagi juga boleh. Dan ini tiket pulangnya dari Malaysia, bilang aja seperti itu. Nah, ini sudah sampai di Bandara Changi International Airport, merupakan bandara terbaik di dunia. Ayah, kalau kita mau ke sana ya, gimana? Mendarat.
Singapura teman-teman. Dan ini banyak pesawat yang berhenti karena ini ada yang turun dari bawah dan kita lambat akan memutar. Ada pesawat yang mau terbang tadi dan kita akan ke sini turunnya. Maju lagi dan terus nanti kita turun ambil bagasi. Thank you. Jam berapa katanya? Dia jam berapa ya? Alhamdulillah kita sudah sampai di Changi International Airport Terminal 1 di Singapura ya. Jadi kita di Singapura nanti akan wisata di mana aja, ikuti terus, dan kita akan cari kuliner nasi Padang yang paling terkenal dan paling ramai di Singapura. Iya, skate train itu namanya, Nak. Baby stroller, Scoot Airlines. Baby stroller, you collect dekat belt, dekat baggage. Thank you. Nah, setelah turun dari pesawat kita cari stroller Danu dulu ya. Tapi sebelum cari bagasi kita harus ke imigrasi dulu. Jadi setelah keluar dari pesawat, yang pertama dicari itu adalah kantor imigrasi atau keimigrasian Singapura. Jadi setelah selesai imigrasi nanti kita baru ambil bagasi. Nah, ini ada petunjuknya. Tapi walaupun ada petunjuk, kadang kita masih agak sedikit bingung ya, karena bandaranya juga luas. Nah, kalau bingung kita tanya ke petugas bandara yang ada di sini. Itu kalaupun kita nggak bisa bahasa Inggris, paling tidak ngerti apa yang dia katakan, kita juga tahu sedikit-sedikit lah bahasa Inggris, yes no, insya Allah sudah bisa lah liburan ke Singapura. Karena di sini juga masih banyak orang yang bisa berbahasa Melayu. Tapi tidak seperti di Malaysia ya. Kalau di Malaysia tuh hampir semua yang kita tanya ada ngerti bahasa Melayu. One product. Must go arrive immigration first, then baggage. Oke, thank you. Nah, kadang kalau kita bertanya pakai bahasa Melayu atau pakai bahasa Indonesia, salah-salah sedikit bahasa Inggris kita, dia mengerti apa yang kita tanyakan, tapi dia akan menjawab dengan bahasa Inggris. Jadi paling tidak kita mengerti sedikit-sedikit bahasa Inggris dan mengerti apa yang dia katakan. Paling kalau bertanya itu masalah tentang jalan ya di sini kebanyakan. Di mana jalan, di mana lokasi. Nah, sebenarnya bisa buka Google Maps, tapi kadang Google Maps juga agak sedikit membingungkan. Nah, itu di depan sana adalah kantor imigrasi. Nanti kita tidak boleh mengambil video. Di depan itu adalah imigrasi Terminal 1 Singapura. Alhamdulillah selesai imigrasi, nggak sampai 5 menit. Dan nggak banyak pertanyaan sama sekali, cuma ditanya tiket pulang. Nah, langsung kita tunjukkan tiket pulang kita dari mana. Ini kita sudah pesan tiket pulang tanggal 7, ini tanggal 2, dan pulang kita berangkat dari Kuala Lumpur, Malaysia menggunakan AirAsia. Kita tunjukkan itu tiket booking kita dan selesai, tidak ada satu pertanyaan pun. Dan ibunya Danu tadi saya tanya juga nggak ada pertanyaan, cuma ditanya mau berapa hari di Singapura, ya jawab 3 hari 4 hari. Nah, kita di Singapura ini akan melakukan kunjungan ke beberapa destinasi wisata yang ada di Singapura, kemudian kuliner itu sekitar 3 hari di sini, dan itu akan ada di video selanjutnya. Nah, seperti inilah suasana di Terminal 1 Singapura. Kita akan mencari bagasi kita setelah keluar dari imigrasi. Kita akan mencari stroller Danu dan bagasi kabin, bagasi yang di bawah ya. Bagasi kabin udah dibawa sama ibunya Danu. Koper kita ada 2. Yang satu kita masukkan ke dalam kabin. Baggage stroller, Scoot Airlines.
From Kuala Lumpur. Scoot Airlines. Okay. Stroll, baby stroll. Odd size. Odd size. Okay, thank you. Nah, sahabat Gumilang, biasanya kalau bagasi stroller itu beda dengan bagasi barang biasa ya. Karena bagasi stroller itu ada tempat khususnya. Nah, tapi karena kemarin itu kita taruh bagasi stroller bergabung dengan bagasi koper, ya nanti keluarnya akan sama. Akan sama dengan bagasi koper kita kalau kita gabungin. Nah, ini dia bagasi stroller Danu. Kita buka dulu karena perjalanannya juga lumayan cukup jauh dan muter-muter. Kita naikkan Danu ke stroller. Kita bongkar dulu, kita rakit stroller Danu. Nah, kita bongkar strollernya karena di sini perjalanannya jauh ya. Kalau di Bandara Changi ini Danu pakai stroller lagi karena kasihan, capek Danu. Gimana, suka nggak pakai stroller? Nggak kering. Ya, biar nggak kering. Udah nggak kering. Udah pakai itunya. Stop kantin, kamu boleh keluar di sini. Yes. Tapi kamu kena cek luggage kamu dulu. Udah check in luggage kamu, terus keluar. Terus belok kiri-kiri, terus datang ke bawah. Oh, di bawah. Kalau nak naik atas kamu boleh. Ni lihat ni. Ya. Pergi B1. Sama juga. Straight to one kantin juga. Oke. Kalau ada troli tak ada. Okey, troli tak ada tak apa. Tuh, itu troli. Oh, ada troli. Pakai troli. Pakai troli pergi level 1. Level 1. Ha. Di lift level 1. Pergi level 2 tu terus saja boleh nampak itu staff kantin sama juga. Oke. B1 juga. B1. Oke, terima kasih. Thank you. Dan udah pakai stroller tuh. Nah, setelah selesai pengambilan bagasi dan imigrasi, kita akan cari makan yang enak dan murah di Changi International Airport itu. Ada makanan murah dan enak di sini. You go out, turn left, then you go out from that door. See the glass door there? Yes. Go out there, turn left. And you see a sign, staff canteen. Go down. Level Basement. Okay, thank you. Then must go out there. Okay, thank you. Okay, then go. Yeah. Oke, terima kasih sahabat Gumilang sudah mengikuti jalan-jalan kita dari Kuala Lumpur sampai ke Singapura ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya video ini. Yang sudah menonton sampai di akhir ini, jangan lupa komentar dan like. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.